Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujur Piawan. Saya peserta BIMTEK Kepala Lab gelombang ke-32, nomor peserta 32033. Saya tergabung ke kelompok D. Pada hari ini saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan mengenai aplikasi yang open resource atau aplikasi gratis dari perangkat lunak yang dapat digunakan dalam sistem operasi Windows atau Linux. Aplikasi Feon ini bertujuan untuk memantau komputer dan memanajemen kelas yang saat ini mendukung sistem operasi Linux dan Windows. Feon ini dapat di-download di aplikasi di http://feon.io. Aplikasi ini selain dapat menjadi pemantau, juga dapat melakukan akses jarak jauh atau sebagai remote control kepada semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Fitur dari aplikasi Feon adalah pemantauan, kunci layar, akses jarak jauh atau remote control, melakukan restart atau mematikan komputer, mengirim pesan message atau pesan teks, menjalankan program, membuka situs web, melakukan transfer file, dan lain sebagainya. Persyaratan untuk menjalankan Feon itu minimal komputer dengan RAM 2 GB atau 2 GB, prosesor 2 core atau 4 core. Sistem operasinya Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Juga Linux versi 5.5. Baik, saya akan mencoba memperagakan atau mengaplikasikan penggunaan aplikasi Feon di dalam suatu jaringan. Pada saat ini, saya menggunakan dua buah komputer, yaitu pertama ini ada sebagai komputer master dan ini adalah sebagai komputer klien. Hal pertama yang dilakukan sebelum kita melakukan install aplikasi Feon adalah untuk melihat spesifikasi pada dua buah komputer ini. Jadi hal pertama yang dilakukan kita adalah membuka menu My Computer pada masing-masing komputer. Ya, pertama hal dilakukan adalah membuka Windows Explorer. Kemudian pilih komputer atau My Computer, klik kanan dan ambil Properties. Oke, di sini dapat dilihat secara garis besar memori RAM-nya 4 GB dan memiliki sistem operasi 64 bit dan menggunakan Windows 7. Ini untuk komputer master cukup. Hal ini yang dapat kita pastikan. Oke, kemudian kita tutup kembali atau kita pindah kembali ke komputer yang akan kita jadikan klien. Hal yang sama yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengambil atau membuka file Explorer. Kemudian di PC atau My Computer, klik kanan dan kita klik Properties. Maka akan tampil spesifikasi dari Windows ini atau komputer ini. Oke, sistem operasinya Windows 10, kemudian RAM-nya 4 GB dan operasi sistemnya menggunakan 4 bit. Khusus untuk komputer klien, hal yang paling penting kita lakukan adalah mencatat nama komputer sesuai dengan apa yang tercatat di komputer klien. Ini harus sama dan tidak boleh ada yang berbeda penulisannya. Oke, selanjutnya hal kedua yang perlu kita lakukan adalah melihat jaringan dari masing-masing komputer kita. Di manakah kita harus berada pada satu jaringan wireless? Ya, di sini kita bisa melihat bahwa kita terhubung pada jaringan yang sama. Oke. Kita lihat pada komputer klien juga.
kita berada pada satu jaringan yang sama. Selanjutnya, setelah itu kita membuka menu Windows atau menu web browser untuk mendownload aplikasi Feon yang ada di situs feon.id atau feon.io. Kemudian kita pilih Windows mana yang telah kita cek. Berhubung saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya akan mendownload menggunakan Windows 64 bit. Oke, kita tunggu sejenak untuk mendownload. Oke, setelah berhasil di-download, kita buka aplikasi yang telah terdownload. Ya, ini adalah aplikasi yang sudah di-download. Maka langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi ini. Tinggal mengklik 2 kali pada aplikasi, maka akan muncul pilih run. Itu akan menjalankan aplikasi. Oke, nanti tinggal kita next untuk di komputer master. Berikut adalah pengaturannya. Setelah itu, setelah selesai kita menginstal pada aplikasi pada komputer master, maka akan muncul tampilan konfigurasi atau Feon Configurator. Oke, kita perbesar. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengklik bagian general. Ya, ini pada bagian general. Kemudian pilih pada method, kita ganti menjadi key file authentication. Selesai. Setelah itu selesai, kita masuk ke dalam file authentication key. Ya, di sini akan tampil create key pair, delete key, import key, export key, dan set access group. Maka kita harus membuat create key pair. Tinggal kita klik. Ini kita membuat sesuai dengan nama. Untuk mempermudah, maka saya akan mencontohkan membuat dengan nama JP. Oke, create. Oke, maka akan tampil 2 file, yang satu private dan satu public. Oke, langkah selanjutnya adalah mengekspor pasangan kunci ini atau key pair-nya ke dalam flash disk. Maka kita butuhkan untuk menyiapkan satu buah terhubung flash disknya, maka kita membuat export key untuk kita gunakan pasangannya di komputer klien kita. Oke, kita klik. Oke, kita cari di mana letak flash disk kita, maka akan muncul. Kita tinggal simpan saja. Ini kita simpan. Oke, sudah selesai kita dalam pembuatan create key pair atau kunci pasangan kita. Selanjutnya adalah di location and computer. Location and computer ini kita akan melihat 2 bagian layar di desktop, yaitu yang sebelah sini dan sebelah sini. Ada location dan ada komputer. Maka kita hanya perlu mengklik tanda tambah yang ada di bawah bagian kiri. Klik tambah, akan muncul new location. Klik 2 kali. Oke, kita buat sesuai dengan nama kita atau sesuai dengan keinginan kita. Misalnya jujur. Oke, tinggal kita klik. Nah, setelah ini terklik, kita menambahkan komputer klien yang akan kita gunakan sebagai klien tambah. Nama di sini adalah nama yang sama atau sesuai dengan yang telah kita lihat tadi pada komputer klien. Oke, misalnya seperti ini. Oke, pada ini sudah dibuat. Setelah kita buat seperti ini, kita copy untuk dipindahkan ke sebelahnya di host address atau IP. Sudah selesai, maka kita klik apply. Oke, selanjutnya setelah kita selesai nyeting pada komputer master, kita pindah ke komputer klien. Nah, pada komputer klien kita pertama hal yang kita lakukan adalah
menginstal aplikasi Feon. Ya, kita install aplikasi Feon. Sama halnya pada komputer master, hanya berbeda pada beberapa, yaitu ini perhatikan gambar. Oke, setelah selesai kita menginstal aplikasi, maka akan terbuka konfigurator atau Feon konfiguratornya. Hal ini perlu kita setting terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagian generalnya. Oke, kemudian kita lihat pada metode kembali. Metodenya kita perlu ganti dari logon menjadi key file authentication. Nah, setelah ini selesai, maka kita masuk ke authentication key. Oke, ini kita harus membuat pasangan kunci dari komputer master. Bagaimana caranya? Hal yang pertama adalah kita mengklik import key. Nah, setelah ini import key, kita mencari di mana letak atau kita memasukkan flash disk yang telah kita ambil tadi, pasangan kuncinya dari komputer master. Kita pilih flash disk kita lihat seperti ini, kemudian kita open, maka hasilnya adalah ini. Oke, ini selesai untuk penyetingan pada komputer master. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke location and computer. Nah, di sini kita tambahkan lagi, klik tab yang ada di bagian bawah sebelah kiri. Nah, oke. Kemudian akan muncul new location. Klik double atau klik 2 kali, maka dia akan kita gantikan nama yang harus sesama dengan komputer yang ada pada master tadi ya. Karena di sini lab jujur, maka saya membuatnya lab jujur. Gitu. Oke. Ya. Kita hapus bagian bawahnya. Oke. Penyetingan pada Feon aplikasi Feon pada laptop sudah selesai. Oke. Klik apply ya. Oke, selesai. Coba kita peragakan penggunaan aplikasi Feon-nya. Baik. Pertama, kita mengambil aplikasi Feon boleh kita ambil melalui klik start, kemudian kita pilih play on. Kita klik aplikasi Feon-nya, maka akan tampil hal seperti ini. Nah, kita klik monitoring, klik location and computer, kemudian kita klik sini, kita klik location and computer, maka akan muncul komputer yang atau tampilan layar pada komputer klien kita. Oke ya, kita perhatikan ini seperti ini dan sama. Kemudian kita coba untuk meng-close atau meminimize aplikasi ini. Nah, kita akan lihat pada aplikasi Feon yang ada di komputer master. Oke, dia akan berubah menjadikan komputer master ini yang kita pantau akan muncul. Oke, ini lab dan ini nama komputer kita dan ini adalah aplikasi Feon atau yang menampilkan dari komputer klien. Nah, apa saja hal yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan melalui komputer master. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan demo. Siapa itu? Kita lihat. Nah, di sini melakukan demo itu adalah mempraktekkan bahwa pada komputer master adalah hal yang sama akan ditampilkan di komputer klien. Oke, maka aplikasi Feon ini juga akan tampil di komputer klien. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita akan mengunci. Ini pertama tampilannya. Ya, kita stop demo ya. Oke, tampilan akan kembali.
semula ke desktop. Nah, langkah yang kedua adalah mengunci aplikasi atau mengunci komputer klien. Kita klik lock, maka komputer yang ada pada klien akan terkunci. Ya, sama kan tampilannya akan terkunci. Kemudian kita coba unlock. Oke, kita unlock dan ini akan terbuka. Itu adalah hal kedua yang dapat kita lihat. Nah, yang ketiga, kita bisa lakukan itu juga dengan melakukan klik kanan. Kemudian kita melihat remote view. Ya, kita lihat secara remote view. Oke. Apa remote view ini? Kita hanya melihat komputer atau layar desktop pada komputer klien, tapi tidak bisa kita melakukan perintah apapun, hanya cukup bisa melihat. Oke, ini kita hanya bisa melihat bagian komputer itu secara detail. Oke, kemudian kita close. Nah, hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah remote control. Apa itu? Kita dapat mengatur jalannya atau mengatur perintah komputer klien dari komputer master. Oke, misalnya, ini sama apa yang kita gerakkan di sini adalah hal yang sama pada komputer master. Misalnya, saya ingin membuka Explorer melalui komputer master. Oke, ini saya coba buka, maka di sini akan terbuka. Atau kita contohkan, ini adalah kita tutup kembali. Ini saya lakukan melalui komputer master. Ya. Oke, itu kita sudah menutup. Hal yang keempat adalah kita mencoba untuk mengirimkan pesan pada komputer klien. Oke, kita buat pesan BIMTEK kepala labor. Kita enter atau kita oke-kan, maka akan muncul pesan seperti yang tampil di sini. Oke, telah mengirimkan pesan dan ini juga tampil sama halnya. Kemudian kita coba melakukan hal yang lain. Lakukan adalah membuka website dengan melalui di komputer master agar juga terbuka di komputer klien. Oke, kita open website. Oke, kita coba membuka facebook.co.id. Oke, kita lihat, kita oke kan? Kita lihat. Oke, pada komputer klien akan secara otomatis terbuka. Nah, dia akan terbuka sendiri dan itu ada hal yang sama tampil muncul di layar pada komputer master. Oke, selanjutnya kita tutup file browsernya, web browsernya. Kita lanjutkan percobaan yang selanjutnya, yaitu file transfer. Kita bisa klik kanan juga, file transfer, klik kanan. Oke, setelah kita ulangi lagi, klik kanan, kita buka file transfer, kemudian kita pilih file apa yang ingin kita coba buka. Oke, misalnya saya ingin mencoba membuka salah satu file yang ada atau mengirimkan file yang ada pada komputer master ke komputer klien. Oke, kita buka satu. Oke, kita open. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Overwrite ini adalah apabila kita sudah pernah mengirimkan file yang sama. Kemudian transfer only, ini hanya mengirimkan saja file. Kemudian ada transfer dan open, kita bisa mengirimkan dan langsung membuka file yang kita kirimkan. Yang terakhir atau yang keempat ini adalah transfer dan open destination folder. Kita mengirimkan dan membuka folder di mana tempat file kita terkirim. Saya akan mencoba mempraktekkan yang kedua, transfer dan open file with associated program. Oke, kita start.
Kemudian kita lihat, maka akan terkirim dan kita klik yes. Oke, file akan terbuka pada komputer klien. Oke, close. Nah, selanjutnya kita mencoba men-screenshot aplikasi atau men-screenshot layar pada komputer klien. Oke, kita lihat ini seperti ini. Kita screenshot. Bisa kita ke bawah, bagian bawah pada aplikasi Vion, kita klik screenshot. Maka akan tampil file yang kita screen, kemudian kita show. Ini adalah file yang kita gunakan. Oke, beberapa percobaan ini, yang lainnya coba kita praktekkan. Yang pertama adalah power on. Ini untuk menghidupkan komputer, karena kita masih ada, kita ini reboot untuk mengulang. Nah, yang saya akan praktekkan terakhir yaitu adalah mematikan komputer klien dari komputer master. Oke, kita coba. Pertama adalah meremote control dulu. Kita klik kanan, meremote control komputer ini, dan kita menutup aplikasi ini. Oke, jadi kita cukup melakukan remote dari komputer master, kemudian kita close. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba mempraktikkan mematikan komputer klien. Oke, klik kanan dan kita power down. Power down ini ada pilihannya. Oke, kita klik power down now. Maka secara otomatis komputer klien juga akan mati. Oke, kita perhatikan, dan pada komputer master akan terbaca bahwa komputer kita sudah dimatikan. Mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya praktekkan pada pemasangan aplikasi Vion Master. Atas kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih for watching.